Assalamualaikum Bu Dana, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Gimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu, jadi mohon maaf sebelumnya, bisakah saya minta waktu sebentar untuk berkonsultasi sama Bu Dana? Oh, tentu, Pak, dengan senang hati. Monggo, silahkan. Jadi gini Bu, ini cerita sedikit Bu ya. Nggih, nggih. Jadi akhir-akhir ini saya eh, mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Anak-anak itu sepertinya kok tidak fokus eh, di saat kami jadi ke saya menyampaikan pembelajaran. Nah, itu kira-kira itu apa Bu ya? Kalau menurut Bapak sendiri, itu apa, Pak, yang mungkin menjadi penyebab sehingga anak-anak itu kurang antusias? Penyebabnya apa ya, Pak? Kalau saya evaluasi Bu ya, eh, kadang saya berpikir mungkin saya kurang bervariatif dalam memberikan pembelajaran. Saya itu cenderung textbook dan anak-anak eh, bersifat pasif. Jadi saya lebih berdominan dalam memberikan pembelajaran. Jadi berpusat pada guru gitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan anak-anak kurang eh, semangat untuk mengikuti pembelajaran saya. Wah, ini menarik sekali untuk kita cari solusinya ya, Pak. Jadi, apakah Bapak merasa ada faktor lain ya, Pak, yang mempengaruhi sehingga anak ini semangat belajarnya kurang gitu di kelas nih? Faktor lain yang mungkin eh, muncul itu ya saya dalam memberikan pembelajaran itu kurang berinovasi dan sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan hanya pada textbook. Jadi mungkin saya perlu menambahkan beberapa video-video pembelajaran yang bisa menggugah atau memberikan semangat pada anak dan juga teknik saya dalam pembelajaran. Ya, Wah, mungkin itu. saya sangat setuju sekali ini. Berarti artinya Bapak ini sudah mempunyai ide-ide untuk ya apa dilaksanakan di dalam kelas, begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Nggih. Kemudian bolehkah saya tahu, Pak, seberapa besar Bapak mempunyai komitmen terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ini? Tadi rencananya membuat video ya, Pak ya? Video. Nggih, nggih. Ya, Bagaimana? komitmen saya, Bu, saya akan berkomitmen setiap pembelajaran saya yang pertama jelas membuat rancangan pembelajaran yang lebih asik, lebih bervariatif, lebih berpusat pada murid. Nah, jadi saya akan lakukan itu sebelum pembelajaran dan pada saat pembelajaran ya komitmen saya akan menerapkan rancangan pembelajaran saya baik di kelas dan mungkin juga ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan di luar kelas sebagai bentuk variasi pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Nggih. Terus bagaimana, Pak, untuk memantau keberhasilan atau kemajuan anak-anak ini? Apakah sudah disiapkan mungkin cara mengukurnya menggunakan rubrik atau lembar observasi atau bagaimana yang Bapak rencanakan? Iya Bu, jadi untuk memudahkan saya dalam memantau atau mungkin mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan itu, kami menyiapkan rubrik. Jadi rubrik yang akan saya siapkan itu nanti eh,
anak atau siswa itu nanti akan memberikan tanggapan tentang pembelajaran yang dilakukan pada saat itu. Nah, saya sangat setuju ya apa yang Bapak sampaikan ini. Tapi kalau mungkin saya bisa sedikit memberikan ide, Pak, bagaimana jika melibatkan juga anak-anak dalam proses evaluasi tersebut, Pak? Mungkin anak-anak punya ide yang mereka inginkan atau bagaimana? Gimana, Pak? Oh, baik Bu, itu sangat bagus usul dari Bu Dana. Jadi ya anak-anak itu nanti ya rencana akan saya libatkan dalam dia menentukan atau dalam pembelajaran. Jadi apa yang dikehendaki anak kira-kira, nah saya akan mengikuti gitu. Jadi dari keinginan anak, oh Pak harus begini Pak, misalkan, nah saya akan programkan, saya buat rancangan pembelajaran yang kira-kira anak itu lebih serius untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Artinya kita menjadi lebih demokratis ya Pak ketika kita bisa mendengarkan anak-anak itu mungkin ya Pak ya. Iya, baik. Oke. Jadi sekaligus kita bisa menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Nah, jadi apa nih Pak yang kira-kira membuat rencana dalam melibatkan siswa itu nanti ada tindakan apa nih yang akan dilakukan Pak? Anak nanti akan mengisi rubrik-rubrik yang saya berikan. Jadi nanti anak-anak itu akan memberikan poin apakah pembelajaran ini masih relevan atau tidak. Jadi anak akan terlibat di situ, Bu. Baik Pak, itu menjadi langkah yang sangat baik untuk dilakukan. Jadi jika nanti dalam persiapannya atau dari pasca melaksanakannya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali, saya sangat senang hati jika Bapak berkenan untuk mau membicarakannya dengan saya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya mungkin kalau nanti ada hal yang perlu saya tanyakan, saya perlu konsultasikan lagi, saya insya Allah akan menghubungi Bu Dana lagi. Mudah-mudahan Bu Dana tidak keberatan untuk tetap berkolaborasi dengan saya. Sekali Nggih, lagi Pak. saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan sarannya untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Bu Dana. Nggih, semangat ya, Pak ya. Terima kasih. Siap. Nggih. Nggih. Gimana Bu Rumi? Wah, aku belum hafal. Nggak usah dihafalin, Pak. Ini langsung Kak Budana, nggak usah pakai pra-coaching kan? Ya, langsung aja ya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rumi. Bapak, bolehkah saya ngobrol dengan Bapak, minta waktunya sebentar saja? Boleh Bu, silakan pas mumpung lagi tidak ada kegiatan ini. Ini Pak, saya lagi ada sedikit masalah. Kemarin waktu saya mengajar dan kebetulan di supervisi ada kegiatan supervisi kelas. Terus apa yang kira-kira mau didiskusikan sekarang, Bu?
Iya, begini Pak, tadi saya dipanggil Kepsek, kata beliau menerima laporan dari pengawas yang kemarin melakukan supervisi ke kelas saya. Kata pengawas, beliau merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Beliau menyampaikan apa saja, Bu? Keberatan beliau karena saya mengajarnya tidak memakai buku teks yang sudah ada di sekolah, Pak. Beliau menyampaikannya ke kepala sekolah. Kalau boleh tahu, Bu Rumi menggunakan apa kalau tidak menggunakan buku teks? Saya menggunakan sumber lain, Pak. Saya mencari di Google, baik materi ataupun latihan, karena di situ saya merasa lebih simpel pas menggunakan perangkat pembelajaran ini kan pakai laptop, enak langsung nyari di situ gitu, Pak. Jadi saya enggak membuka buku paket yang biasa dipakai guru lainnya. Terus yang menjadi masalahnya buat Bu Rumi itu apa? Ya, di situ Pak, waktu itu kan Bapak pengawas bercerita sama kepala sekolah kemarin itu baru beliau itu merasa tersinggung saat mengingatkan saya dan saya menjawab alasan saya menggunakan pakai sumber belajar lain. Nah, di situ beliau kelihatannya tersinggung dan ada ngomong sama kepala sekolah sehingga tadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Terus kira-kira apa yang mau dilakukan Bu Rumi? Saya rencananya Pak, karena saya merasa benar Pak ya, walaupun tanpa menggunakan buku. Nah, di situ saya tetap berpedoman menggunakan media lain yang bersumber media lain, tapi tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Yang sekarang Sudah dicoba, Bu, untuk dikomunikasikan ke kepala sekolah ke pengawas? Saya sudah mencoba tadi menjelaskan ke kepala sekolah, Pak, mengapa saya memakai sumber lain. Nah, di situ namanya sudah terlanjur tersinggung ya, Pak. Jadi Iya. mau enggak mau saya harus mencoba menjelaskan juga atau ketemu sama kepala sekolah dan pengawas agar permasalahan ini tidak berlanjut. Berarti Bu Rumi sudah menemui kepala sekolah? Ya tadi pas dipanggil itu Pak, saya ada ngomong, tapi kayaknya masih belum bisa diterima alasan saya. Jadi saya berencana untuk menemui beliau nanti setelah jam pembelajaran saya selesai dan saya menyampaikan argumen saya kepada kepala sekolah untuk disampaikan kepada pengawas karena setelah saya flashback waktu saya ditanya sama pengawas, di situ mungkin kurang tepat jawaban saya atau gimana menurut pengawas, gitu Pak. Berarti saya setuju dengan langkah Bu Rumi dengan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah yang Ibu Rumi hadapi. Nah, terus setelah nanti kepala sekolah itu menyampaikan ke pengawas, kira-kira Bu Rumi apakah akan menemui pengawas atau bagaimana? Nah, di situ Pak, saya masih bingung bagaimana caranya saya untuk minta maaf ke Bapak pengawas agar
beliau mau memaafkan mungkin dari saya salah bicara atau penjelasan saya itu waktu itu masih kurang, dan beliau mau menerima kalau saya memakai sumber lain itu pun bisa dibenarkan. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita tidak menggunakan satu sumber. Jadi saat belajar ya kita ambil dari buku, kita ambil dari Google, bisa, maksud saya begitu Pak. Jadi saya mau minta maaf beserta menjelaskan apa yang menjadi kemauan sesuai sekarang kurikulum merdeka, kita bebas mengarahkan anak dengan sesuai kodrat zaman, gitu Pak. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Bu Rumi itu sudah tepat ya. Jadi minta bantuan kepala sekolah untuk menjadikan media untuk atau perantara menyelesaikan masalah Pak Bu Rumi dengan pengawas. Nah, berarti mungkin ada langkah selanjutnya dari Bu Rumi setelah kepala sekolah menyampaikan hasil diskusinya atau apa yang disampaikan ke pengawas. Iya Pak. Di sini saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya akan mengajar menggunakan buku paket dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lainnya. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku paket. Kira-kira kapan Bu Rumi akan menemui pengawas? Saya menunggu info dari Bapak. Nanti habis selesai pembelajaran ini, saya temui Bapak Kepala Sekolah, biar beliau yang menyampaikan pada pengawas kapan waktunya, karena tidak mungkin kita memaksakan, soalnya pengawas kan banyak kegiatan Pak. Jadi kita mengikuti jadwal dari Bapak pengawas sehingga saya bisa bertemu, meminta maaf langsung, dan menyampaikan bahwa saya sudah melaksanakan apa yang beliau harapkan, yaitu mengajar dengan menggunakan materi buku paket, serta saya juga akan menjelaskan kalau saya juga mengambil dari referensi dari internet atau sumber lainnya. Berarti setelah ini komitmen Bu Rumi akan? Saya akan memakai buku paket dan menambah sedikit referensi dari sumber lainnya, Pak. Baik Bu, saya kira kalau itu sudah dilaksanakan semuanya, sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan Ibu berkomitmen untuk menindaklanjuti atau melaksanakan yang menjadi arahan pengawas maupun kepala sekolah, saya yakin akan berjalan dengan baik. Dan semoga saya berharap pada Bu Rumi bisa mewujudkan komitmen itu baik pada kepala sekolah maupun kepada pengawas. Nggih Pak, terima kasih banyak. Terima kasih masukannya, terima kasih waktunya, sehingga saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan saya. Gitu saja ya Pak, terima kasih banyak. Itu bel sudah berbunyi, saya masuk kelas dan Bapak silahkan lanjutkan kegiatan berikutnya. Sama-sama Bu, semangat. Oke, kasih Pak. Assalamualaikum.